Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue bakal bahas perbedaan dari Hansi Flick dan Nagelsmann di bawah Bayern Munchen selama 3 tahun terakhir. Nah, gue langsung ke intinya. Hansi Flick kan menunggangi dari Kovac ya. Itu dari transisi bermain bertahan yang oportunis, yang lebih counter attack, padahal kapasitas pemainnya bisa bermain possession ball, tapi nggak dimanfaatkan oleh Kovac, dan itu kesalahan Kovac sendiri. Dan setelah transisi kepelatihan jadi Flick itu bermain lebih menyerang, lebih eksplosif, lebih memanfaatkan sayap, dan pemain tengah ini lebih hidup. Dengan kombinasi Kimmich dan Thiago bisa menyuplai bola-bola yang akurat ke depan. Dan strategi Flick ini lebih memanfaatkan ruang-ruang sempit, dan passingnya itu lebih one-to-one. Yang itu yang nggak keluar di Kovac, karena Kovac sendiri bermainnya lebih bertahan. Jadi sebenarnya overall Bayern Munchen itu sebenarnya punya filosofi, tapi dua pelatih ini yaitu Kovac dan Ancelotti itu nggak bisa menerapkan filosofi Bayern secara jelas, karena Bayern ini kan tim Jerman, jadi nggak bisa main asal-asalan. Dan menurut gua ketika Flick bermain itu mungkin lini tengah dan lini belakang itu bisa ball playing defensif, bisa membawa bola ke depan walaupun dia defender atau pemain bertahan. Kayak Kimmich kan dia bisa maju ke depan, Goretzka bisa maju ke depan. Dan pergantian posisi ini yang lebih bagus di bawah Flick dibanding Kovac. Dan menurut gua back sayap ini lebih hidup, dalam arti bahwa punya kecepatan dan lebih mensupport pemain sayap. Dan ketika ada pergantian pemain gitu, Davies main di sayap, Gnabry rada masuk. Nah, itu yang gue suka dari Bayern Munchen. Dan banyak pemain bisa dimanfaatkan di dua posisi berbeda. Misal Kimmich kadang bermain di kanan, kadang bermain di tengah. Muller bisa di kiri kanan tengah, atau jadi striker kadang. Itu yang gue suka dari Munchen, fleksibilitasnya tinggi di bawah Flick. Tapi memang kalau harus bicara kelemahan, Flick itu terlalu mengandalkan beberapa pemain yang bermain jelek dan tidak memberi kesempatan kepada pemain-pemain yang butuh jam terbang, misalnya Roca atau siapa Tolisso. Tapi kalau kita lihat dari tahun lalu, banyak pemain yang mainnya relatif jelek tapi nggak diganti-ganti, kayak Boateng, Alaba. Terus Hernandez jarang dikasih kesempatan, jujur aja. Dan beberapa pemain lagi yang harusnya dikasih kesempatan lebih malah nggak dikasih kesempatan. Dan terlalu gimana ya, Flick itu gue suka permainannya, cuman mungkin ada beberapa pemain yang gak layak ada di starting line up berdasarkan performa 5 match sebelumnya yang tadi gue udah sebutin ya, kayak Alaba, Boateng, terus Pavard itu tetap dimainin. Nah, itu kelemahannya. Tapi Flick ini bagus ketika substitution, dia bisa ngelihat ada pemain yang jelek, di menit sekian langsung diganti, di menit 58 bahkan udah diganti ini pemain. Nah, itu kehebatan dari Flick. Ketika ada pemain yang jelek di menit mungkin di babak pertama, terus dia diberi kesempatan di babak kedua dan main 10 menit jelek, langsung diganti. Itu yang gue suka. Dan substitution ini tepat ketika Lewandowski pun atau Muller pun yang pemain hebat ini jelek, dia berani ganti. Nah, itu yang gue suka dari Flick, ketegasannya. Apa ya, interaksi antar pemainnya bagus. Dia seperti membantu tim ini menjadi beringas. Dan yang gue suka itu tadi, akurasi passing bertambah, positioning bagus, perpindahan bola cepat, sirkulasi bola cepat, crossing antar lini bagus. Ini tim komplit. Cuman kelemahannya selain yang tadi gue jelasin, itu lini pertahanan itu terlalu tinggi di bawah Flick Bayern ini. Jadi seringkali dikalah oleh counter attack dengan long ball ke belakang, sementara lu punya back yang terlalu come up ke depan kayak Davies, kayak Pavard. Tapi dua back tengah lu itu defense relatif jelek kayak Boateng dan Alaba. Boateng dan Alaba kan lebih jago menyerang. Kalau Boateng itu kan masanya menurut gue udah berkurang ya kualitasnya untuk defend, walaupun punya kualitas crossing yang luar biasa. Nah, itu yang menurut gue jadi kesalahan oleh Flick. Dia terlalu memaksakan lini belakang yang terlalu tinggi, sehingga memaksa dua back belakang ini untuk lari ke belakang untuk mengejar striker lawan.
Nah itu kesalahannya. Dan seringkali memang Bayern ini ketinggalan dulu posisi. Nah itu yang gue sayangkan. Dan kedua adalah ketika strategi itu berjalan, dia tetap kepala batu ya dalam tanda kutip, memaksakan strategi yang sama, tidak berani mundur ke belakang backnya supaya menghindari counter seperti itu. Tapi kecuali lu punya kapasitas kayak pemain kayak Upamecano atau Lundes yang lu pasang, lu bisa bermain strategi itu. Tapi beberapa momen juga gue nggak setuju sama Flick kalau dia tetap memaksakan beberapa strategi yang kurang cocok gitu. Seperti lawan yang pemain yang cepat, lu bertahan tetap tinggi. Gue tahu kelebihan pertahanan tinggi itu memang menjaga kerapatan ruang di tengah biar lu menang bola terus, tapi memang minusnya itu. Dan ini sepak bola penuh resiko di bawah Flick. Dan gue transisi ke Nagelsmann. Nah, Nagelsmann ini menyempurnakan apa yang kurang dari Flick, yaitu defense rada mundur, tengah rada mengontrol, rada penuh, tapi memang untuk ke depan rada kurang eksplosif, gue akuin. Tapi dalam beberapa match terakhir karena akurasi passing dan finishingnya bagus, jadi ini mencetak gol lebih banyak. Tapi dari compactness, gue lebih suka zaman Flick. Tapi compactness ini memang punya resiko, yaitu lini belakang terlalu tinggi. Kalau kita lihat dari musim ini ya, terutama dengan pemain baru yaitu Upamecano dan beberapa pemain fit, itu memang sangat membantu Nagelsmann untuk menjalankan strateginya, terutama Davies dan Niklas Süle dan pemain belakang itu komplit. Musim lalu itu semua pemain itu silih berganti cedera dan kedalaman squad lumayan jelek. Sekarang relatif bagus lah. Jadi kalau misalnya gue mau compare Nagelsmann musim ini dengan Flick musim lalu, nggak fair, karena musim lalu kedalaman squad tipis dan pemain baik yang nggak konsisten, terus banyak yang cedera. Jadi dan cederanya itu pemain-pemain penting musim lalu. Jadi ya gue nggak fair banding. Tapi gue murni sekarang menilai Nagelsmann ini bermain lebih renggang, cuman memang akurasi passingnya semakin meningkat gue lihat. Dan Davies ini lebih menyerang, membantu, dan Upamecano ini gue suka ya, walaupun dia seringkali blunder, tapi untuk membantu serangan, nah si Upamecano ini bagus diduetkan sama Lundes. Nah tapi kekurangan kalau kita pasang Lundes sama Upamecano ini bola-bola atas, seringkali Munchen kecolongan dari bola-bola atas, karena Upamecano dan Lundes ini rada lemah, bukan nggak kuat ya, rada lemah dalam bola atas. Dan kelemahan Bayern yang berikutnya adalah ketika compactness itu nggak terjaga, banyak celah antar pemain yang bisa dimanfaatkan. Kayak golnya si Patrick Schick itu kan, Patrick Schick yang gol pertama yang lawan kemarin yang Leverkusen Bayern itu kan 2 gol antar lini yang ditinggalkan oleh Stanisic sama Lucas Hernandez. Itu kan ada celah. Nah itu biasanya yang kurang banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan kalau compactness lu berkurang. Tapi memang compactness ini bisa terjaga ketika lu bermain rapat. Nah ketika bermain rapat ini memang minusnya bisa di long ball, dan pemain Bayern di sisi kanan terutama yang bisa lari dikit. Jadi itu kelemahannya sih. Menurut gua perbedaan Flick dan Nagelsmann sih nggak beda jauh ya. Mungkin Flick lebih dewasa, Nagelsmann mungkin masih anak kecil ya, seumuran sama Neuer mungkin. Tapi Nagelsmann ini punya strategi yang nggak kalah sama Hansi Flick. Dan menurut gue dia penyempurna dari Hansi Flick secara strategi, dan kekurangannya ditambah lah oleh Nagelsmann. Tapi secara pattern permainan dan cara mencetak gol, cara bertahan lebih sempurna lah. Bukan berarti Flick lebih jelek dari Nagelsmann, menurut gue seimbang. Karena Flick mengubah dari Kovac itu susah loh, dengan strategi bertahan ke menyerang. Dan Nagelsmann hanya menyempurnakan apa yang cacat-cacat saja di beberapa sektor. Jadi sekian menurut gue, salam Kikers.